Berbahaya betul. Sen Yinhao. Dan kartu merah nampaknya buat Rizky Ridho. Oh, ternyata dia biang keroknya. Akhirnya terbongkar dan lagi-lagi ulah Thailand. Wasit utama pemimpin laga Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan akhirnya buka suara dan ngomong jujur begini ke publik. Kata Shin Tae-yong usai Timnas U23 Indonesia kalah dari Uzbekistan. Timnas U23 Indonesia harus tersisih dari babak semifinal Piala Asia U23 2024 usai kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Jelas-jelas ulah wasit VAR Thailand. Begini kata ex-Jo PSSI soal ulah wasit di laga Timnas Indonesia U23 versus Thailand. Mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan seputar Timnas Indonesia dari kami. Oh, ternyata dia biang keroknya. Akhirnya terbongkar dan lagi-lagi ulah Thailand. Wasit utama pemimpin laga Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan akhirnya buka suara dan ngomong jujur begini ke publik. Wasit Sen Yinhao menjadi pusat perhatian setelah memimpin pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Uzbekistan dalam sebuah laga yang penuh kontroversi. Setelah pertandingan, Sen Yinhao dengan tulus meminta maaf atas keputusan-keputusan krusial yang diambilnya, mengklarifikasi bahwa keputusan tersebut bukanlah sepenuhnya dari dirinya. Dengan rendah hati, saya ingin menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak yang merasa kecewa dengan keputusan-keputusan yang saya ambil selama pertandingan, ujar Sen Yinhao dalam pernyataan resmi pasca pertandingan. Saya ingin menjelaskan bahwa beberapa keputusan tersebut sebenarnya merupakan hasil instruksi dari wasit VAR, Sivakorn Puudom asal Thailand. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kekecewaan di kalangan penggemar sepak bola, terutama para pendukung Timnas Indonesia yang mengharapkan hasil yang lebih adil dari pertandingan tersebut. Reaksi dari para penggemar sepak bola pun bermacam-macam. Ada yang merasa terganggu dengan keputusan kontroversial yang berdampak pada hasil pertandingan, namun ada pula yang memberikan apresiasi atas keberanian Sen Yinhao untuk mengakui kesalahannya. Meskipun pertandingan tersebut telah berakhir, insiden ini akan tetap menjadi perbincangan hangat dalam dunia sepak bola untuk beberapa waktu ke depan. Hal ini juga menjadi pengingat bagi para wasit untuk selalu bertindak dengan integritas dan keadilan dalam setiap pertandingan yang mereka pimpin. Kata Shin Tae-yong usai Timnas U23 Indonesia kalah dari Uzbekistan. Timnas U23 Indonesia harus tersisih dari babak semifinal Piala Asia U23 2024 usai kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Senin 29/4/2024 malam waktu Indonesia Barat. Uzbekistan memang pantas untuk meraih kemenangan atas dominasinya pada laga ini. Uzbekistan menciptakan 28 peluang pada laga ini berbanding 4 saja dari Garuda Muda. Timnas U23 Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Olimpiade 2024 melalui jalur Piala Asia U23 2024. Syaratnya Timnas U23 Indonesia harus memenangi duel lawan Irak pada perebutan tempat ketiga. Duel tersebut tersaji pada Kamis 2 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Abdullah bin Khalifa. Usai pertandingan, Shin Tae-yong mengapresiasi kerja keras seluruh Timnas U23 Indonesia pada laga kontra Uzbekistan. Pertama-tama, saya apresiasi usaha keras dari tim kita, para pemain juga, ujar Shin Tae-yong usai laga.
Shin Tae-yong memberi ucapan selamat kepada tim Uzbekistan atas kemenangan lawan timnya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memuji kinerja bagus Uzbekistan sepanjang turnamen. Shin Tae-yong menegaskan bahwa impian ke Olimpiade 2024 belum padam untuk timnas U-23 Indonesia. Dirinya bakal mempersiapkan sebaik mungkin laga kontra Irak. Saya pikir pemain Uzbekistan juga bermain sangat bagus dengan usaha yang luar biasa, ujar Shin Tae-yong. Ada beberapa hal yang Anda tahu, saya merasa saya sedikit malu, tetapi saya tidak bisa menyebutkannya tentang itu. Dan Uzbekistan tetap tim yang kuat, selamat untuk Uzbekistan juga. Kita masih ada kesempatan untuk lolos ke putaran final Olimpiade. Jadi, kita akan mempersiapkan diri dengan baik menuju panggung besar berikutnya, lanjutnya. Shin Tae-yong percaya anak asuhnya bisa mewujudkan mimpi ke Olimpiade 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu bakal mempersiapkan timnya sebaik mungkin. Saya sering mempercayai diri saya sendiri dan saya juga mempercayai para pemain saya dan para pemain. Kita semua tahu, yakin bahwa kami akan melaju ke panggung Olimpiade, ujar Shin Tae-yong. Tapi para pemain sekarang kelelahan baik secara mental dan fisik, tapi kami masih memiliki pertandingan penting pada tanggal 2 Mei. Jadi besok kami akan beristirahat dengan baik dan tetap mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya, tutupnya. Jelas-jelas ulah wasit VAR Thailand. Begini kata ex-co PSSI soal ulah wasit di laga Timnas Indonesia U23 versus Thailand. Setelah bermain imbang 0-0 di babak pertama, sebenarnya Timnas U23 Indonesia mampu unggul lebih dulu di babak kedua. Tepatnya pada menit ke-60, umpan Pratama Arhan gagal di clearance barisan pertahanan Uzbekistan. Muhammad Ferrari mendapat umpan satu sentuhan dari Ramadan Sananta dan mampu mencetak gol. Gol tersebut pada akhirnya dianulir karena wasit melakukan pengecekan VAR. Kaki Sananta terekam telah dalam posisi offside. Pada menit ke-82, Rizky Ridho melakukan pelanggaran kepada Jasurbek Jalolidinov. Panggilan VAR kembali dirilis dan wasit menghadiahi kartu merah untuk Rizky Ridho setelah melihat tayangan ulang. Ex-co PSSI Arya Sinulinga menyinggung wasit VAR dalam laga ini yakni Sivakorn Puudom. Wasit VAR dari Thailand sama dengan waktu melawan Qatar, tulisnya. Kebetulan dalam dua laga yang wasit VAR-nya adalah Sivakorn Puudom, Indonesia selalu dirugikan. Pada laga semifinal, Sivakorn Puudom bertanggung jawab atas pengecekan VAR untuk dua momen dianulirnya gol Muhammad Ferrari dan kartu merah Rizky Ridho. Dalam laga pertama melawan Qatar, Sivakorn Puudom juga bertanggung jawab atas kartu kuning kedua Ivar Jenner. Tidak hanya itu, wasit VAR asal Thailand itu juga menuai kontroversi saat memimpin pertandingan antara Yordania dan Qatar di turnamen yang sama. Keputusannya menjadi sorotan karena mengesahkan gol kemenangan Qatar U23 yang diprotes oleh pemain Yordania U23 karena diduga terjadi pelanggaran sebelum gol tersebut tercipta.